Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Fani Fitriani, Deden Masludin, Muhammad Akbar, dan saya sendiri Sri Rahayu Nurul Hidayah. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang scope management dan Microsoft Project. Pada mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika PSDKU Tasikmalaya. Project Scope Management. Project Scope Management ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu perencanaan ruang lingkup, di mana perencanaan ruang lingkup ialah suatu rencana untuk menentukan dan mengembangkan ruang lingkup proyek dan WBS, serta proses untuk memverifikasi dan mengendalikan proyek dan deliverable produk. Yang kedua, definisi ruang lingkup ialah mendefinisikan semua kebutuhan proyek dan deliverable produk yang diinginkan, termasuk proses dan kriteria penerimaan. Yang ketiga, pembuatan WBS atau Work Breakdown Structure ialah suatu alat perencanaan proyek yang menguraikan atau membagikan pekerjaan dan mengatur ruang lingkup proyek ke dalam hierarki yang terstruktur. Yang keempat, yaitu verifikasi ruang lingkup, ialah penerimaan secara formal dan tertulis dari pemangku kepentingan atau yang sering disebut dengan stakeholder bahwa pendefinisian ruang lingkup proyek sudah lengkap. Dan yang terakhir ialah pengendalian ruang lingkup, ialah mengelola setiap perubahan pada lingkup proyek dan deliverable produk serta dampak yang mungkin muncul dari perubahan tersebut seperti jadwal dan budget proyek. Work Breakdown Structure atau yang sering disingkat dengan WBS. Dalam buku PMBOK atau Project Management Body of Knowledge, pembuatan WBS itu termasuk ke dalam bidang scope management, di mana dalam buku PMBOK tersebut mendefinisikan bahwa WBS itu adalah cara penyampaian dekomposisi pekerjaan yang hierarki. Maksudnya ialah menyampaikan uraian pekerjaan yang terurut untuk memandu tim proyek dalam menjalankan proyek mereka. Secara visual, WBS itu mendefinisikan bahwa ruang lingkup proyek yang dapat dipahami oleh tim proyek secara keseluruhan, karena setiap tingkat dari WBS itu dapat memberikan definisi lebih lanjut dan detail. WBS juga menghubungkan antara ruang lingkup proyek dan detail perencanaan proyek. WBS dibuat setelah mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan bersama dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder proyek. WBS dapat dipresentasikan dalam berbagai cara, di antaranya yaitu tampilan grafik atau berbentuk outline tabular. WBS Work Package atau paket pekerjaan. WBS digunakan untuk mendefinisikan paket pekerjaan, di mana dalam paket pekerjaan tersebut nantinya itu akan dipecah lagi menjadi task atau tugas. Dan dalam praktiknya, masing-masing tugas itu akan memiliki person in charge, yaitu seseorang yang diberi tanggung jawab dalam menangani tugas tertentu. Kemudian juga tugas itu akan memiliki biaya, jadwal, lingkup teknis, sumber daya, dan wilayah pekerjaan. Kemudian akan ada milestone, di mana milestone itu merupakan suatu tanda yang menunjukkan bahwa deliverable atau phase telah selesai dilakukan. Prinsip dasar dalam menjalankan WBS. Yang pertama yaitu aturan 100%. Yang kedua, hubungan antar bagian yang eksklusif. Yang ketiga, rencanakan hasil yang ingin dicapai, bukan pelaksanaannya. Yang keempat, yaitu tingkatan detail. Yang kelima, yaitu komponen terminal. Dalam catatan, setiap komponen dalam WBS tidak boleh melebihi 80 jam kerja. Adapun bentuk dan format pembuatan WBS dilakukan dengan dua bentuk, yaitu yang pertama bentuk outline dan yang kedua yaitu bentuk graphical tree. Di sini ada contoh penggambaran WBS dalam bentuk grafik, di mana kita bisa melihat bahwa di sini ada nama proyeknya yaitu Proyek Sistem Informasi Perpustakaan, kemudian phase PLC-nya yaitu Initiation, Planning, Executing,
dan closing. Kemudian SDLC-nya yaitu planning, analysis, design, dan implementation. Kemudian deliverable-nya instalasi perangkat server dan jaringan, instalasi data absen, pembuatan sistem informasi perpustakaan, pengujian aplikasi, dan training. Kemudian yang terakhir ada activity atau task, yaitu instalasi perangkat server dan jaringan, instalasi data absen, pembuatan sistem informasi perpustakaan, dan yang terakhir yaitu pengujian aplikasi. Dengan catatan, penggambaran WBS yang sudah kita lihat itu relatif susah untuk diimplementasikan karena keterbatasan ruang untuk menggambarnya jika proyek tersebut sangat kompleks. Untuk selanjutnya ada penggambaran WBS tabular atau outline. Di sini ada model visual yang relatif lebih mudah dan lebih sering diimplementasikan. Atribut utama WBS haruslah berorientasi pada deliverable yang ingin dicapai. Yang kedua, definisi deliverable sebagai produk, hasil, atau kemampuan yang unik dan dapat dibuktikan untuk melaksanakan layanan-layanan yang harus dihasilkan dalam menyelesaikan suatu proses, fase, atau proyek. Yang ketiga, 100% rule merupakan salah satu prinsip yang paling penting dalam membimbing pengembangan, dekomposisi, dan evaluasi WBS. Adapun manfaat WBS yaitu identification scope, cause, time, HR, risk, dan communication. Yang pertama, mendefinisikan dan mengorganisasikan pekerjaan proyek. Yang kedua, penentuan budget, estimasi waktu pengerjaan, dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan juga dapat mengalokasikan berdasarkan WBS. Yang ketiga, untuk melacak kinerja dan biaya proyek. Yang keempat, untuk mengidentifikasi potensial risiko dalam suatu proyek. Dan yang terakhir, dengan mengintegrasikan WBS dengan struktur organisasi, manajer proyek juga dapat mengidentifikasi poin komunikasi dan merumuskan rencana komunikasi di seluruh organisasi proyek. Dan untuk yang selanjutnya, Gantt chart. Gantt chart dibuat oleh H.L. Gantt pada tahun 1971, yang merupakan visualisasi chart yang digunakan untuk menggambarkan jadwal dari pekerjaan atau proyek terhadap kalender. Gantt chart menggambarkan tanggal mulai dan berakhir dari terminal elemen dan ringkasan elemen proyek serta menunjukkan hubungan yang terdapat antara semua fase. Gantt chart ini juga merupakan peralatan penjadwalan proyek dan evaluasi perkembangan yang paling umum digunakan. Software yang membantu pembuatan Gantt chart salah satunya adalah Microsoft Project. Dan selanjutnya ada bagan Gantt chart. Bagan Gantt berasal dari struktur WBS Anda. Outline WBS Anda dapat digambarkan dengan Gantt chart. Gantt chart menggambarkan masing-masing tugas secara kronologis, berbentuk diagram batang, dan diagram ini lebih efektif untuk mengkomunikasikan jadwal. Tiap batang mewakili tugas proyek yang diberi nama. Tugas-tugas didaftar secara vertikal pada kolom kiri. Garis horizontal adalah garis waktu kalender. Bagan Gantt menunjukkan dengan jelas tugas-tugas yang overlap, yaitu tugas-tugas yang dapat dikerjakan dalam waktu yang sama. Bagan-bagan tersebut dapat diberi warna untuk mengindikasikan dengan jelas persentase penyelesaian dan perkembangan proyek. Dan berikut ada contoh dari Gantt chart dengan Microsoft Project. Untuk batang warna hitam adalah merupakan tugas-tugas ringkasan yang menggambarkan fase-fase proyek yang kemudian dipecah ke dalam tugas-tugas lain. Untuk batang berwarna merah, tugas-tugas yang telah ditentukan sebagai kritis pada jadwal. Untuk batang berwarna biru, tugas-tugas yang tidak kritis pada jadwal. Untuk panah merah, prasyarat antar kedua tugas kritis, biru 2 tugas non-kritis. Dan untuk yang terakhir, berlian, milestone, titik tolak, kejadian yang tidak memiliki durasi,
Ia menunjukkan akhir tugas signifikan atau produk jadi. Keuntungan dan kelemahan Gantt-chart. Keuntungan menggunakan Gantt-chart. Sederhana, mudah dibuat, dan dipahami sehingga sangat bermanfaat sebagai alat komunikasi dalam penyelenggaraan proyek. Dapat menggambarkan jadwal kegiatan dan kenyataan kemajuan sesungguhnya pada saat pelaporan. Bila digabungkan dengan metode lain, dapat dipakai pada saat pelaporan. Kelemahan Gantt-chart tidak menunjukkan secara spesifik kehubungan ketergantungan antar kegiatan sehingga sulit untuk mengetahui dampak yang diakibatkan oleh keterlambatan satu kegiatan terhadap jadwal keseluruhan proyek. Sulit mengadakan penyesuaian atau perbaikan bila diperlukan karena pada umumnya berarti membuat bagan balok baru. Software perencanaan proyek. Software untuk mengelola proyek di lingkungan Indonesia yang sering dijumpai atau banyak digunakan adalah Microsoft Project. Di dalam software Microsoft Project, kedua metode proyek ini, per-chart dan Gantt-chart, sudah terdapat di dalamnya. Istilah-istilah dalam Microsoft Project. Task merupakan lembar kerja yang berisi tentang rincian pekerjaan. Jenis pekerjaan dalam suatu proyek sering disebut dengan istilah task. Duration adalah jangka waktu atau lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Star adalah suatu nilai yang menyatakan tanggal atau dimulainya suatu proyek tertentu. Pengisiannya dilakukan hanya sekali pada waktu awal proyek. Finish adalah suatu nilai yang menyatakan tanggal akhir atau di akhirnya suatu proyek tertentu. Pengisiannya dilakukan secara otomatis setelah ditentukan durasi pekerjaan. Predekator adalah hubungan keterkaitan antar pekerjaan, yaitu suatu keterhubungan antara suatu pekerjaan dengan pekerjaan sebelumnya. Baseline adalah suatu bentuk perencanaan soft time cost yang telah disetujui dan ditetapkan dalam suatu proyek, digunakan sebagian acuan dan perbandingan antara rencana kerja yang dipunyai dengan kenyataan di lapangan. Tracking adalah bentuk penelusuran atau peninjauan antara hasil kerja yang dilakukan di lapangan dengan rencana awal suatu proyek sehingga bisa membandingkan rencana dasar dengan kenyataan di lapangan. Milestone adalah suatu bentuk penanda pekerjaan yang menunjukkan bahwa pekerjaan yang dimaksud telah selesai. Resource adalah sumber daya, baik sumber daya personil maupun sumber daya non-personil, materi, dan lain-lainnya. Cost adalah biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek, yang meliputi biaya sumber daya personil maupun non-personil yang sifatnya biaya tetap maupun biaya variabel, dapat dihitung per jam, harian, bulanan, maupun borongan. Gantt-chart adalah grafik yang ditampilkan dalam bentuk batang horizontal yang mempresentasikan pekerjaan atau task beserta durasi pekerjaan tersebut. Per-chart adalah grafik yang ditampilkan dalam bentuk kotak yang mempresentasikan nama pekerjaan, start dan finish pekerjaan, serta hubungan antar task.
Microsoft Project. Memulai Microsoft Project. Yang pertama, klik Start menu, kemudian ke All Program, atau kita cari aja Microsoft Project. Kemudian kita buka. Tapi sebelum masuk ke Microsoft Project, ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Di antaranya, pertama, dalam membuat WBS, yaitu menentukan tanggal proyek, mengisi kolom task name, mengedit pekerjaan, menghapus dan menyisipkan task name, mengganti judul kolom, mengelompokkan pekerjaan atau outline. Kedua, dalam membuat jadwal proyek, yaitu duration, start and finish, membuat hari libur, predecessor. Selanjutnya yaitu jadwal proyek. Membuat rencana anggaran belanja atau RAB proyek. Mengenai kos atau biaya, secara garis besar ada dua macam biaya, yaitu 1. Research cost atau biaya sumber daya. Yang kedua, fixed cost atau biaya tetap. Di dalam Microsoft Project, perhitungan research cost dilakukan secara otomatis, sedangkan fixed cost dimasukkan secara manual. Hal-hal yang perlu diketahui dalam jadwal proyek, yaitu cost tabel, fixed cost dan cost per use, pengendalian biaya proyek, cost per resource, cost per task. Nah, untuk kali ini, kita akan menyusun Gantt chart yang ada pada tabel berikut. Yang pertama, kita harus membuka Microsoft Project terlebih dahulu. Kedua, masukkan data yang ada di tabel ke dalam Microsoft Project, berupa nama kegiatan pada kolom task name, lama kegiatan pada kolom duration, tanggal mulai pada kolom start. Ketiga, masukkan angka predecessornya. Keempat, hasilnya akan terlihat pada sisi kanannya. Seperti yang kita lihat dalam view network diagram, bahwa kegiatan B dan kegiatan E yang berwarna merah adalah kritis, dan melalui peristiwa yang juga kritis. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai scope management dan Microsoft Project dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, atau bisa kontak ke informasi yang ada di deskripsi video. Kami kelompok 9, mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.